menantang Allah dan Allah tidak menjawab saya, ya. Saya menantang Allah, kalau memang dia Allah, maka wajah saya benjol-benjol dan saya akan sakit-sakitan, sakit keras, ya. Kalau perlu mati. Tapi Allah tidak menjawab tantangan saya. Oke, teman-teman sekalian, itulah kabar yang kita dengar tentang Dewi Bulan yang diisukan sudah sakit-sakitan dan juga sudah meninggoy. Ya, mereka bahagia, mereka teriak ya lagi demi nama Tuhan mereka ya teman-teman sekalian ya. Baik, sebelum kita bahas ini teman-teman sekalian, saya berharap untuk teman-teman bisa mendukung pelayanan Bang Laskar Kristus. Kita saat ini sedang menggumuli untuk pembelian alat musik, khususnya drum, bass, dan gitar. Keyboard itu kita sudah ada, tinggal bass, gitar, dan drum elektrik teman-teman sekalian. Kita butuh dana sekitar 15 juta. Jadi teman-teman sekalian yang tergerak untuk membantu pelayanan Bang Laskar, silakan di kolom di nomor rekening ya, di nomor rekening ini teman-teman sekalian ya. Baik, kita langsung saja bahas berita tentang Dewi Bulan. Perasaanmu, wih. Wait, coba kita baca dulu kalimat per kalimat ya. Menjawab tantangan saya. Nah, Dewi Bulan mendapatkan jawaban dari Allah. Terbayar lunas kesombongannya dia. Kayak apa perasaanmu, wih? Ya, dia bilang dokter menyerah tak bisa obati Dewi. Penyakit Dewi aneh, tak satupun dokter bisa temukan penyakit Dewi. Pada akhirnya Dewi dijemput malaikat untuk dibawa ke neraka. Astagfirullahaladzim. Saat nyawa Dewi dicabut, mata terbelalak dengan lidah menjulur keluar. Waduh. Jasad Dewi ya berbau amis dan terbujur kaku dengan mata terbelalak, lidah keluar. Waduh. Dokter tak sanggup berbuat apa-apa. Apa ya? Semua dokter dan perawat tak tahan dengan bau busuk jasad Dewi yang makin jadi. Innalillahi. Dia nanti sakit. Gitu memang. Seluruh blok di area itu berbau busuk parah. Pihak rumah sakit memutuskan untuk segera keluarkan jasad Dewi yang busuknya menyebar ke mana-mana. Oh, terlewat kan apa ini? Ya, dengan sigap cepat, asisten rumah sakit siapkan ambulans untuk singkirkan jasad busuk itu. Ya, di kampung jasad Dewi ditolak karena seluruh kampung berbau busuk. Aduh, lucu ya. Perasaan Dewi ini kan di Amerika ya, bukan di Indonesia ya. Emang di Amerika ada kampung. Kamu udah makan, Bang. Coba makan ya. Tak satupun warga mendekat karena tak tahan bau busuk yang menyengat. Bubut lah keringnya bibirmu. Kini Dewi sudah mendapatkan dari ucapannya sendiri, mendapatkan jawaban. Alam kubur sudah menanti Dewi untuk balasan yang lebih ngeri.
menantang Allah dan Allah. Oke, halo Sobat Waras, kembali lagi dengan Pavel 88 Channel. Kali ini kembali kita akan selidiki apakah benar Dewi Bulan yang menantang Allah SWT untuk mengasap dirinya, untuk mencabut nyawanya, untuk memberikan siksaan kepada dirinya. Apakah benar-benar Dewi Bulan ini sudah meninggoy seperti yang dimuat oleh channel Hendra Safarudin? Ini jelas-jelas channel umat Islam, kawan-kawan. Dan coba kita lihat sebelum kita bongkar apakah benar-benar Dewi Bulan sudah innalillahi. Coba kita lihat komentar-komentar mereka, ya. Panjangkan umurnya dan jangan disembuhkan. Wah, alhamdulillah ya Allah, engkau kabulkan doa betina itu. Kelihatan sekali bagaimana bego-begonya mereka ini, kawan-kawan, ya. Mereka itu bisa pandai sekali berbohong demi agamanya, ya. Ini kejadian benar-benar apa cuman bohong-bohongan, kualat karena ucapan itu doa. Allah SWT maha segala-galanya. Pasti dia merasa nyaman dan senang karena tantangannya sudah dijawab Allah. Kumohon jangan kasih kematian ya Rob, atas nama Robmu yang suci, demi dirimu yang maha agung, maha sempurna, maha berkehendak. Hamba minta, ya, seluruh jiwa raga hamba, jangan kasih kematian, beri dia umur panjang. Hamba sakit sekali ketika dia semasa sehatnya berucap tapi tanpa berpikir. Panjangkan. Coba sebutkan nama Tuhan selain Allah, bisa sembuh enggak? Sungguh Allah maha segalanya. Bila Allah sudah berkehendak, maka tiada yang bisa menghalangi. Bla bla. Kalau saudara baca komentar ini, semua adalah komentar yang mereka merasa bangga kepada Allah SWT. Karena Allah SWT sudah menjawab tantangan Dewi Bulan. Akhirnya Dewi Bulan sakit-sakitan dan Dewi Bulan sudah innalillahi. Satu video yang sangat menghebohkan, ya, Republik Indonesia. Ya, khususnya sih ya kaum kandrun gitu loh. Ya, kaum pembenci Kristen, kaum pembenci Dewi Bulan, ya. Beritanya seperti dicuplikan tadi itu diisukan ini, ya, bahwa Dewi Bulan telah diajab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ramai-ramai umat Islam di kolom komentar mereka dibayar kontan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibayar lunas karena dia menantang Allah dan segala macam, ya teman-teman sekalian, seperti tantangan Dewi Bulan di cuplikan video tadi. Lalu teman-teman sekalian, mereka tampilkan satu video yang ada seorang perempuan yang terbaring di ranjang rumah sakit. Apakah memang itu Dewi Bulan atau bukan? Tetapi teman-teman sekalian, informasi bahwa beberapa hari kemarin, ya, Dewi Bulan sehat-sehat saja, bahkan dia sudah, ya, live bersama dengan Saifuddin Ibrahim, ya gitu, ya. Jadi teman-teman sekalian, ini semua hoax. Tetapi mereka demi membela agama, demi membela Tuhannya dan nabinya, itu mereka ya sampaikan hal-hal yang bersifat kontradiktif, ya, bersifat kebohongan, dusta, teman-teman sekalian, takiyah, ya. Jadi mereka berharap memang Dewi Bulan ini sudah diajab oleh Allah mereka, gitu, ya. Ya, lagi-lagi teman-teman sekalian, semua itu gagal, ya, gagal. Tapi kalau memang mati pun ya sudah sewajarnya dong, ya. Semua orang akan mati, teman-teman sekalian. Dalam video ini mereka narasikan secara, menurut saya sih udah kelewatan, teman-teman sekalian. Sampai mereka bilang rumah sakit tolak, dokter itu tidak tahu penyebab penyakit, bahkan udah bau busuk, dan satu kampung Dewi Bulan itu tidak terima jasadnya gitu. Karena apa? Karena bau busuk yang sangat menyengat, kata mereka. Ya, jadi teman-teman sekalian, di sini kita bisa menilai, ya, tentang ajaran kedua agama ini, ya. Kalau kita melihat, teman-teman sekalian, dalam kekristenan, kita tidak diajarkan untuk mengutuk siapapun. Kita tidak diajarkan juga untuk meminta Tuhan, ya, Bapa, Putra, Roh Kudus untuk mengajab, untuk melaknat atau untuk menyakiti orang lain, begitu, ya, musuh kita. Justru kita diajarkan di dalam Matius pasal 5 ayat ke-44 itu dikatakan apa? Kasihilah sesama manusia, ya, dan kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jadi kita berdoa untuk hal-hal yang baik,
Kita tidak pernah diajarkan untuk mendoakan yang jelek-jelek untuk orang lain, teman sekalian. Justru kita harus diajarkan, Rasul Paulus yang mereka hina-hina, justru mengajarkan kepada kita, teman sekalian. Rasul Paulus mengatakan apa? Ya, apa namanya itu? Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tapi kalahlah kejahatan dengan kebaikan. Apabila seterumu lapar, berilah ia makan. Jika ia haus, berilah ia minum. Dengan berbuat demikian, kamu telah menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tapi berilah tempat pada murka Allah saja. Beritahu kepada Allah, adukan kepada Allah. Biarlah Allah yang bekerja dengan dia, teman-teman sekalian. Kita tidak perlu minta Tuhan untuk mengutuk, untuk membinasakannya. Tetapi kita minta Tuhan supaya Tuhan jamah dia, supaya berubah, ya, sadar akan kesalahannya, dan dia tentu saja akan menyadari kesalahan-kesalahannya. Tidak seperti doa-doa mereka, teman-teman sekalian, ya. Baik, teman-teman sekalian, sekian video kali ini. Sekali lagi teman-teman yang bersedia untuk membantu Bang Laskar, kita bergumulan dengan pembelian alat musik. Silakan di video saya di awal tadi, dan juga bisa di deskripsi video. Di situ ada nomor rekening untuk teman-teman bisa salurkan bantuannya jika mau membantu pembelian alat musik di pelayanan TV Laskar Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.